Pria berusia 50 tahun hanya memeluk putrinya yang berusia 18 tahun. Namun tanpa disangka, pemandangan itu diambil gambarnya oleh seorang pelayan yang ada di samping. Foto itu dikirim kepada tunangan putrinya. Dan tunangan yang melihat gambar pria yang tampan dan muda di foto itu, langsung mengira pria dalam foto itu adalah selingkuhan yang disembunyikan oleh pacarnya. Namun, dia tidak tahu bahwa pria itu adalah calon mertuanya. Tunangan yang marah langsung mengajak sekelompok orang ke hotel untuk menangkapnya. Sementara itu, pria tersebut sedang menyiapkan hadiah besar untuk tunangan putrinya, termasuk rumah mewah senilai $2 juta dan kontrak senilai $100 juta. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang cepat. Pria itu mengira itu putrinya yang datang untuk menemui. Jadi dia buru-buru membuka pintu. Namun, saat pintu dibuka, dia malah melihat tunangan putrinya bersama keluarganya berdiri di depan pintu. Mereka memeriksa foto dengan teliti. Kemudian langsung memukul pria itu di wajahnya. Sebelum pria itu sempat bereaksi, dia langsung didorong masuk ke dalam kamar. Pria itu merasa bingung dan bertanya siapa mereka. Ketika adik tunangan itu menyebutkan siapa tunangannya, baru dia sadar bahwa mereka adalah tunangan putrinya. Dia baru hendak menjelaskan identitasnya. Tapi begitu pria itu menyebutkan nama tunangan putrinya, tunangan itu semakin marah. Dia berkata bahwa pria itu berani menyentuh pacarnya meskipun mengenalnya. Mendengar ini, pria itu sadar pasti terjadi kesalahpahaman. Tapi tunangan itu tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Langsung menampar pria itu dengan keras. Tunangan itu dengan marah berkata, "Akulah yang berhasil mendapatkan putri si konglomerat. Dan kini selingkuhan ini berani mengganggu kekayaan keluargaku." Mendengar kata-kata ini, pria itu semakin sadar bahwa mereka semua hanya berpura-pura baik di depan putrinya untuk merencanakan harta kekayaannya. Pria itu memutuskan tidak akan lagi membiarkan keluarga ini melanjutkan permainannya. Ketika tunangan itu bersiap untuk memukulnya, pria itu segera melindungi dirinya dan mendorong tunangan itu hingga jatuh. Namun, tak disangka, adik tunangannya mengambil asbak dan menghantamkan ke kepala pria itu. Kemudian seluruh keluarga mulai memukulinya dengan pukulan dan tendangan. Melihat mereka begitu sombong di depan matanya, pria itu dengan tenang bertanya, "Apakah kalian tidak takut putri saya tahu tentang semua ini?" Adik tunangan itu malah mengejek. Dia hanya gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia pasti akan terpesona oleh kakakku dan tidak akan tahu apa yang terjadi. Kata-kata ini membuat hati pria itu terasa beku. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Begitu kalimat itu keluar, tunangan itu langsung marah. Dan dengan satu tendangan keras menjatuhkan pria itu. Kemudian dia menyuruh adiknya untuk membawa tongkat baseball dan mengambil vas bunga untuk menghantamkan ke kepala pria itu. Tiba-tiba, ponsel tunangan itu berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari gadis itu. Melihat situasi ini, adik tunangan itu buru-buru menutup mulut pria itu. Khawatir suara pria itu akan terdengar oleh gadis itu. Gadis itu mengatakan bahwa dia sudah sampai di tempat yang disepakati dengan ayahnya dan meminta tunangan serta keluarganya untuk segera bertemu di hotel. Tunangan itu sangat senang mendengarnya. Membayangkan setelah bertemu calon mertuanya, dia bisa segera menikah dan mewarisi kekayaan keluarga. Dia dengan sinis berjongkok di depan pria itu, berkata, "Tunggu hingga aku mendapatkan pengakuan dari mertuaku. Aku akan datang dan menghadapimu." Kemudian dia merobek kontrak yang ada di tangan pria itu dan melemparkannya di depan pria itu. Pria itu benar-benar mengingat wajah jahat keluarga ini. Ketika mereka akhirnya sampai di hotel untuk bertemu, gadis itu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi tadi. Dia memberitahu tunangan dan keluarganya bahwa ayahnya sudah menyiapkan mobil mewah, villa, dan investasi sebesar $1 miliar sebagai hadiah pertemuan. Mendengar itu, tunangan itu langsung sangat senang, mengatakan bahwa dia pasti akan berterima kasih pada calon mertuanya. Namun, dia tidak tahu bahwa pria yang sedang duduk di ruang VIP itu adalah pria yang baru saja dihina dan dipukuli olehnya. Saat mereka tiba di ruang VIP, gadis itu memberi petunjuk dan mereka langsung membuka pintu.